Dongeng unik Lala. Satrio Piningit Kesandung Kesangkan. Kenapa bisa begitu? Karena beliau seorang pilihan. Tentunya ujiannya pun paling berat di antara semuanya. Di antara semua kesatria terpilih, atau saya menyebutkan jiwa-jiwa terpilih. Satrio Piningit saat belum tahu diperjalankannya dirinya menjadi seorang bujang, dia menjalani ujiannya tentunya tanpa mengeluh dan penuh keikhlasan. Dalam dirinya tertanamkan kepasrahan tingkat tinggi. Seperti biasa pada awal-awal belajarnya, mungkin waktu kecilnya, dalam hatinya selalu bertanya, kenapa aku begini, kenapa aku menderita begini, kenapa semua orang seakan tidak menyukaiku, membenciku, mengkhianatku, semacam itu. Meskipun sang kesatria ini punya banyak kolega, banyak kawan dan sebagainya, pada akhirnya dia dibenturkan agar tidak mempercayai sesama manusia. Percayanya dalam tanda kutip lain, bukan mempercayakan. Sedangkan dia banyak mempercayakan seseorang agar menjalankan amanah, karena amanah dari seringan apapun niko. Dia belajar digembleng dari nol, digembleng alam, digembleng segalanya, kehidupan dan sebagainya. Dan dia ikhlas menjalaninya. Karena memang dia dibentuk, yang pernah saya sebutkan itu, Satrio Piningit adalah formula khusus, formula teristimewa persembahan alam. Satrio Piningit menjadi incaran hawa gelap. Yang jelas hawa gelap tidak menyukai sebuah keterangan, sebuah sinar, karena cahaya Piningit itu adalah sinar. Akan dicari energi-energi bersih, energi-energi suci, energi-energi bercahaya, dipengaruhi oleh kegelapan. Dengan cara bagaimana? Karena jika memang dia adalah seorang Satrio Piningit, dia tidak akan bisa diganggu apapun, tidak akan bisa dipengaruhi apapun, tidak akan bisa, apalagi cuma sekedar santet dan hawa gelap merasukinya, tidak bisa. Bagaimana kegelapan akhirnya diujikan ke Satrio Piningit? Yaitu adalah dengan cara orang-orang di sekitarnya, orang-orang yang disayanginya, orang-orang yang menyayanginya. Lalu itu tentunya orang-orang di sekitarnya akan terkontaminasi, terinfeksi hawa-hawa gelap dari alam bawah sadar atau dari alam kesadaran atau bagaimanapun. Keterangan, kecerahan dan kemurnian energi hawa Piningit menarik segala kegelapan ingin mendekatinya dan meredupkannya. Siapapun yang disayangi Satrio Piningit akan terasuki sehingga tidak menyayangi Satrio Piningit, karena orang biasa dan sekitarnya pastilah akan menjadi pertimbangan atau yang bisa diusahakan menyakiti sang pilihan menika. Dari akhirnya diremehkan, orang-orang membencinya, entah dengan segala kesadaran atau pengaruh atau bagaimana, yang pada akhirnya
pasti Satrio Piningit lulus ujian, dan mungkin orang di sekitarnya yang tidak bisa melek atau tidak bisa memandang orang secara fisik ya, secara langsung, karena ujian itu memang secara langsung, meskipun di media juga bisa, tapi pengaruhnya itu pasti yang orang terdekat ya. Ketenangan dibentuk oleh alam menjadi pribadi utama sang kesatria tersebut. Ditinggalkan setiap orang yang tidak bisa terpengaruh, sehingga dengan kondisi suatu terpaksa meninggalkan Satrio Piningit atau bagaimana. Dan akhirnya ujian-ujian itu berakhir mungkin di tahun ini. Konon sang Satrio ini diuji setiap hari, tidak ada jeda, diuji kesabaran dan segala tingkatan emosinya, entah ujian seperti apa lagi yang tidak dialami Satrio Piningit, dari ujian cinta, ujian kehidupan, kekurangan materi, kekurangan segalanya, terhalangi segala urusan, tapi pada akhirnya pasti segala urusan akan selesai. Hanya tinggal mungkin dengan berpasrah langsung selesai, diberi jalan kelar, mungkin seperti itu. Tapi intinya segala ujian dan segala gemblengan, segala pukulan, hempasan, sehingga membuatnya kesandung, kesampar, dihina, diremehkan, itu hanyalah jalan yang harus dilalui dan akhirnya terlewati. Semoga saja ketabahannya yang sudah teruji oleh alam sudah tidak memerlukan validasi lagi dari apapun. Justru sang kesatria menikah yang akan memvalidasi segala energi, atau sang avatar ini menjadi pengendali pada dirinya sendiri atau energi yang dikuasainya. Karena elemen nggak 4 elemen lagi, segala elemen masuk ke dia ya. Air, tanah, api, angin, listrik. Seperti Pikachu, sederek, Satrio Piningit itu dalam gambaran pikiran saya. Tahu kan Pikachu? Mengalami hentakan atau keterpurukan karena tersegel energi atau kekuatannya, yang pada akhirnya segel pada dirinya, kekuatannya kembali menjadi lebih besar, terjatuh untuk menjadi lebih tinggi. Ini sederek, semoga sang kesatrio menika segera terselesaikan, segera teraminkan, semoga beliau tidak capek, dan orang-orang nyinyir yang mengaku sebagai dirinya akan kita ketahui akibatnya. Karena bagi pengaku ksatria yang kelakuannya baik, itu dari efek energi ksatria, energi baik dari sang ksatria niko. Sedangkan yang gelap-gelap niko bukan efek energi yang baik, tapi orang-orang yang pikirannya memang gelap dan dinaungi kekuatan gelap, mengaku sebagai sang ksatria, makanya tidak bisa bercermin siapa dirinya, kebaikan apa yang telah dilakukannya, sehingga merasa sang ksatria. Sadar guys, sederek, kelakuan baik apa yang Anda lakukan, tidak baik apa yang tidak Anda jahatkan. Mengaten kemawon sederek, mugi-mugi ada hikmahnya sedongeng saya. Kalau tidak berguna, nggih sak kersa kemawon. Niat kula sae, mugi tansah eling lan waspada. Rahayu. Merdeka Nusantara.